Sekaligus di sini saya akan menjelaskan pada teman-teman semua bahwasanya saya bukan dokter. Oke teman-teman ya, saya akan di sini akan menjelaskan job desk sebenarnya apa sih perbedaan dokter dengan apoteker. Karena di sini saya selagi waktu berpraktek menggunakan jas putih seperti ini, banyak orang yang memanggil saya dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi ke channel Bambang Sumedi teman-teman ya. Teman-teman jangan pernah bosan menyaksikan muka saya di layar HP teman-teman semua, karena saya akan terus menyajikan pada teman-teman semua video tentang dunia farmasi, dunia obatan, dan tentunya tentang dunia apoteker. Baik teman-teman, mungkin di sini saya agak beda penampilan teman-teman ya. Kenapa seperti itu? Ya, di sini di bulan September ini, tanggal 25 September kebetulan bertepatan dengan Hari Farmasi Dunia atau World Pharmacy Day. Jadi itulah hari ulang tahunnya para tenaga farmasi di seluruh dunia. Jadi mungkin untuk beberapa video ke depan selama bulan September ini mungkin saya akan mengupload video menggunakan jas ini. Sekaligus di sini saya akan menjelaskan pada teman-teman semua bahwasanya saya bukan dokter. Oke teman-teman ya, saya akan di sini akan menjelaskan job desk sebenarnya apa sih perbedaan dokter dengan apoteker. Karena di sini saya selagi waktu berpraktek menggunakan jas putih seperti ini, banyak orang yang memanggil saya dokter. Ya, bagi saya itu ya wajar sih, mereka masyarakat tidak tahu apa sih perbedaannya antara dokter dan apoteker. Karena sewaktu mereka sama-sama memakai jas, ya mereka tidak sama antara dokter dan apoteker. Baiklah, kita bahas satu-satu teman-teman ya. Di sini dokter adalah, saya akan membahas tentang dokter itu adalah yang telah menyelesaikan pendidikan S1 selama kurang lebih 4 tahun, dan mereka setelah menyelesaikan koas. Koas itu ibarat kita seperti pelatihan teman ya, seperti magang mungkin di rumah sakit, di tempat praktek lainnya, dan mereka telah menyelesaikan internship teman-teman. Internship selama kurang lebih setahun kalau nggak salah teman. Nanti kalau teman-teman dokter kalau saya salah, saya mohon maaf, tolong diperbaiki. Jadi di sini tugasnya dokter yaitu mendiagnosa dan menentukan penyakit pasien itu apa, dan merujuk untuk pengobatan pasien itu, memutuskan membutuhkan apa, serta memutuskan tindakan-tindakan apa yang cocok untuk pasien teman-teman ya. Saya kasih kasus contoh seperti ini. Dokter itu ada pasien datang, mereka mengeluh cerita pada dokter, dokter memutuskan diagnosa, ibu terkena sakit ini tentunya dengan penunjang medis lainnya seperti hasil lab dan lain sebagainya. Dan dokter meresepkan obat sesuai dengan indikasi atau sesuai dengan yang dialami pasien, serta dokter memutuskan tindakan apa yang tepat untuk pasien. Apakah pasien itu dirawat inap kalau saya di rumah sakit, ataukah pasien itu rawat jalan, ataukah pasien itu butuh tes laboratorium dulu, ataukah pasien itu butuh ini. Itulah tugas dokter. Oke, paham sampai di sini teman-teman ya. Jadi dokter itu mendiagnosa penyakit, dokter itu memutuskan obat yang tepat untuk pasien itu apa, serta dokter itu memutuskan hal yang berkaitan dengan pasien. Apakah pasien itu siap untuk dirawat inap, apakah pasien itu saatnya untuk rawat jalan, ataukah pasien itu diizinkan pulang. Itu semua atas izin dokter teman-teman ya, bukan izin bidan, bukan izin perawat, bukan izin apoteker. Itu adalah ranah dokter. Oke teman-teman, sambil di sini kurang lebih yang saya tahu masalah dokter dan seperti apa job desk-nya dan seperti apa dokter itu, seperti itulah saya jelaskan teman-teman ya. Mudah-mudahan teman-teman paham tentang kesehatan dokter. Mungkin teman-teman bisa lihat lah apa yang dilakukan dokter-dokter di sarana kesehatan, mungkin di puskesmas, mungkin di klinik, mungkin di rumah sakit dan lain sebagainya. Kalau nanti kira-kira ada yang salah atau yang kurang, silakan teman-teman tambah. Teman-teman dokter, saya minta maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian saya. Baiklah, di sini saya akan membagikan tentang apoteker. Jadi job desk apoteker itu apa? Oke, pada video sebelumnya juga saya jelaskan bahwasanya apoteker itu seperti ini. Tapi saya ulangi lagi teman-teman ya. Saya ulangi lagi di video kali ini bahwasanya apoteker itu ialah orang yang sudah menyelesaikan pendidikan
sarjana farmasi kurang lebih 4 tahun, dan telah menyambung pendidikan profesi apoteker kurang lebih 1 tahun, dan telah menyelesaikan ujian kompetensi dan telah menyatakan sumpah apoteker, dan telah berpraktek teman-teman, mulai izin tenaga apoteker teman-teman ya. Dan apa sih job desk-nya? Job desk-nya itu apoteker lebih spesifik ke obat. Contohnya seperti ini. Pasien setelah mendapatkan resep dari dokter, sudah mendapatkan diagnosa dan setelah berkonsul dengan dokter, maka pasien biasanya akan membawa resep ke apotek untuk ditebus. Itulah yang menjadi ranah apoteker. Oke teman-teman ya, itulah yang menjadi ranah apoteker. Setelah itu, pasien akan cerita kepada apoteker atau pihak farmasi, dan kami pun sebagai apoteker akan kembali mengkonfirmasi ke pasien. Oke teman-teman ya, dengan pertanyaan awal yaitu 3 prime question, itu pertanyaan wajib awal yang harus kami sodorkan ke pasien. Tujuannya apa pertanyaan itu teman-teman? Tujuannya supaya apa yang kami sampaikan nanti itu tidak melenceng dengan apa yang telah disampaikan dokter sewaktu pasien itu konsul dengan pasien. Pasien itu konsul dengan dokter. Jadi ada sinergi antara profesi dokter dengan profesi apoteker. Jadi kami di sini lebih bercerita atau lebih mengedukasi pasien tentang penggunaan obat. Mungkin tentang cara minum obat ini diminum setelah makan atau dikonsumsi sebelum makan, atau obat ini harus dihabiskan, atau obat ini tidak dihabiskan, atau seperti apa. Itulah yang menjadi ranah kami. Jadi teman-teman bertanya, oke, untuk ranah pekerjaan mungkin sudah jelas. Saya sudah jelaskan bahwasanya dokter seperti ini dan pasien seperti ini. Jadi dokter lebih ke ranah pemutusan suatu pasien atau seperti tindakan apa dan menentukan pengobatannya itu apa. Sedangkan apoteker itu lebih ke obat, tentang gimana cara pakai obat, gimana adakah interaksi obat bila digunakan bersama dan lain sebagainya. Pokoknya apoteker lebih berfokus kepada obat. Jadi teman-teman di sini bertanya, kalau sama-sama berpraktek ya, yang banyak teman-teman main di rumah sakit, sama-sama pakai jas putih, apa sih beda apoteker dengan dokter dari segi luar, dari segi penampilan? Oke teman-teman ya, kalau saya membahas sebagai seorang apoteker sendiri, nanti kalau salah saya mohon maaf sekali kalau ada penyampaian yang saya salah atau yang kurang. Mungkin teman-teman profesi dokter atau apoteker dapat share di kolom komentar sebagai pengetahuan kita bersama. Jadi di sini untuk apoteker sendiri itu memakai jas putih tapi putih yang kami pakai inilah putih tulang teman-teman ya, putih tulang. Jadi putihnya itu bukan putih susu atau mungkin itu, tapi putih tulang. Dan kami selalu memakai setelan lengan panjang teman-teman ya, lengan panjang, bukan yang lengan pendek. Mungkin dokter ada yang lengan pendek, ada yang lengan panjang, tapi kalau kami itu putih tulang dengan lengan panjang. Oke, perbedaan yang paling pertama itu teman-teman ya, dokter dengan putih terang, kami apoteker dengan putih tulang. Mungkin teman-teman putihnya agak gelap teman-teman di sini ya. Dan satu lagi, silahkan teman-teman lihat di name tag sini. Ini ada tulisan kami di sini mengatasnamakan kami itu apoteker. Oke teman-teman ya, kami menggunakan apoteker. Dan di sini biasanya menggunakan nama apoteker. Kalau saya apoteker Bambang, jadi di sini apoteker Bambang teman-teman ya. Oke. Sampai di sini teman-teman paham cara membedakan apoteker dengan dokter teman-teman ya. Jadi kalau kami menjelaskan seputar obat, tentang minum obat, tentang penggunaan obat, itulah menjadi wewenang kami untuk memberitahukan atau mengkonsulkan kepada pasien. Namun kalau seandainya kami terjadi kendala atau terjadi kurang paham, atau maksudnya ada yang kurang tepat, atau seandainya ada yang kurang pas, kami selalu mengkonsultasikan masalah obat itu kepada dokter. Oke, mungkin waktu konsul dengan dokter, pasien itu lupa menyampaikan bahwasannya mereka mengkonsumsi obat ini, tapi sewaktu kita gali dengan konseling kita, oh ternyata mereka pasien itu mengkonsumsi obat ini A dan B dan C ya. Ternyata obat yang diberikan dokter tadi bertentangan dengan obat yang dikonsumsi pasien di rumah. Nah, kami pun harus berkonsultasi dengan dokter, memutuskan apakah terapi ataukah ada obat pilihan lain tepat digunakan dengan bersamaan obat pasien yang di rumah tersebut. Jadi kami apoteker dan dokter selalu bersinergi, bekerja sama untuk demi keselamatan pasien tentunya teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin teman-teman di sini paham, sudah mengerti, sudah paham tentang bedanya apoteker dengan dokter saat pelayanan teman-teman. Teman-teman bisa membedakan. Kami apoteker menggunakan jas warna putih tulang dan kami berkompeten atau berorientasi terhadap obat.
Oke teman-teman, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, komen, serta share. Mudah-mudahan postingan tetap berguna bagi teman-teman semua. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya obat tegar, salam sehat.